Inilah yang disebut dengan fardu kifayah. Inilah yang disebut dengan kewajiban kolektif. Nah, jadi ketika saya masuk ke pasar, jadi ibadah. Karena apa? Niatnya, Pertama mencari rezeki yang halal. Untuk anak dan istri serta itu keluarga. udah di niatnya udah masuk. Udah niatnya udah itu kan. ya? Jadi ketika saya naik bus, saya naik kereta. Ngapain kamu naik kereta? Mau bekerja. Kenapa bekerja? Mencari rezeki yang halal buat anak istri, kan jadi ibadah. Oh, yang dikerjanya juga, Masya Allah, ini adalah yang berkaitan sama akuntan, memeriksa laporan keuangan biar benar. Jadi ada korupsi ketahuan, ada penyelewengan ketahuan, bisa menghemat anggaran APBN. Kan jadi ibadah juga kan. Kenapa kamu mempelajari tentang kehutanan? Ya, karena bumi ini adalah reserve air. Yang tanpanya kita nggak bisa minum. Jadi disiplin saya tentang kehutanan itu ada tujuan besarnya, yaitu untuk menjaga bumi. Jadi apapun pelajaran umum yang kita ini ada manfaatnya, itu sebenarnya makanya, bagian dari ibadah juga ya, Ustaz. Nah, ibadah itu ada definisinya yang sangat besar. Ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah itu adalah general terms, pintu gerbang. Semua yang kita lakukan selama itu dicintai dan diridhoi Allah, itu jadi ibadah. Luas banget ya. Jadi Anda ke pasar, Anda jadi petani, Anda jadi arsitek, Anda jadi dokter, ahli kehutanan, ahli biologis, jadi bupati, jadi podcaster, jadi ke opinion leaders. Semuanya bisa jadi ibadah. Tergantung niat Dan tergantung apa tujuan. Kalau tujuannya adalah mencari ridho Allah dan ingin mencari kehalalan, itu jadi ibadah. Nah ini, jadi kan demikian. Jadi Muslim itu bisa produktif dan dia bisa bergerak di mana saja. Kan kalau tidak ada arsitek, masjidnya nggak jadi. Tidak ada ahli tata suara, sound systemnya nggak bisa kedengeran. Azan nggak kedengeran. Dengerin ya. Ini ada macam-macam ya. Oke. Jadi kalau nggak ada yang membuat keramik, kan nggak bisa sholat. Kalau tidak ada ahli permadani, kan nggak bisa ada permadani. Sholatnya di tanah. Kalau tidak ada yang membuat kaca, kan nggak beres. Tidak ada pencahayaan. Nah gitu. Nah jadi sesungguhnya saya kenapa selalu mengatakan, oleh karena itu ketika seorang masuk ke dalam industri gelas, industri kaca, jadi fardu kifayah jadinya tuh. Ketika seorang masuk ke dalam industri sound system, jadi fardu kifayah juga. Mungkin tergantung yang gunain juga, Tat. Oh iya. Misalnya bikin sound system pala nih. Ini ada kalau dipakai jadi sound horeg. Ya gedebrak, ganggu orang gimana dong? Oke. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita itu semua yang ada di dunia ini. Termasuk kita diberikan infrastruktur, diberikan dasar. Tapi kita dikasih pedoman, dikasih arahan. Mau dipakai apa? Nah, katakanlah ini yang sebelah sini minuman khamar. Ini minuman air putih. Oke, ya. Nah, kita tutup nih supaya jelas. Ini khamar, ini minuman air putih. Saya ini dikasih tangan sama Tuhan. Minum homer pun pakai tangan kekasih Tuhan juga nih. Iya. Saya melihat juga homer ini, minuman khas ini dengan mata dari Tuhan juga, dari Allah juga. Oke. Nah, karena saya dikasih Al-Quran, dikasih pedoman, dikasih petunjuk, saya harus mempergunakan otak saya. Mau minuman keras, mau pakai sound system di masjid atau sound horeg. Nah, akhirnya saya pilih air putih kan. Nah, karena saya boleh memilih, disinilah ada tanggung jawab. Yang tanggung jawab siapa? Saya. Yang memilih. Yang memilih. Bukan dong. yang membuat kan? Bukan yang membuat. Yang membuat udah selesai lah ya. Tuhan itu begitu sayang kepada kita. Kamu mau jadi apa? Saya kasih ini infrastrukturnya. Oke. Mau jadi orang benar bisa. Mau jadi orang jahat juga bisa. Tangan ini mau baca Quran bisa, menyolek gadis orang lain juga bisa. Tangannya dari Tuhan juga. Oke. Cuman Tuhan kasih ke kita. Nah, yang ngasih, yang ciptakan udah nggak salah ya, udah selesai. Udah selesai tugasnya. Oke, kalau gitu. Nah, udah selesai. Jadi Tuhan seolah-olah barang lo dipakai untuk yang benar, yang buat itu jadi dosa gitu enggak ya, Ustaz? Kan ada proses pemilihan. Dan tidak di situ aja ya. Tuhan udah ngasih guidance.
Dan Tuhan ngasih ancaman juga. Kalau nggak beres gue sikat ke neraka ya. Kita kasih gue denger. Kalau nggak beres saya siksa di neraka. Kan ada sisa neraka. Tapi kan nggak mau denger kita itu, nggak terlalu yakin tentang ada azab di neraka. Kamu ini nggak boleh korupsi ya. Mejanya dari negara, balpennya, infrastruktur kantornya di negara. Cuman lu pakai korupsi. Salah di lu dong. Salah di lu dong. Bukan salah yang buat. Bukan salah yang ngasih kantor. Bukan salah yang ngasih project gitu. Bukan salah ngasih kekuasaan juga dong. Bukan salah ngasih kekuasaan. Dikasih kan kekuasaan itu seperti infrastruktur kan. Oke. Infrastruktur. Nah gitu jadi. Wah, udah 45 menit. Ini kayaknya harus ada jilid 2, jilid 3. Siap. Ustaz, saya cuman pengen tanya aja, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dirubah dari umat Islam ya? Bukan apa-apa, karena kita ini kan umat Islam kita kan majority. Kalau umat Islamnya menjadi kaya kan Indonesia kan kaya banget, kan? Pajaknya besar. Pajaknya besar dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diubah dari umat Islam supaya menjadi lebih kaya? Nah, kita bergerak sesuai dengan kompetensi dan kemampuan kita masing-masing. Ada yang menyelesaikan di sisi filosofis, seperti kita ini. Tadi, abang mungkin bisa tiga-tiganya nih sekarang. Jadi kita rapihin bagaimana pemahamannya. Jadi kita kasih pencerahan, kita kasih nasihat. Kita rubah mindsetnya. Betul. Ada growth mindsetnya. Jadi menjadi seorang muslim itu harus produktif. Jadi seorang muslim itu harus memanfaatkan waktu dengan baik. Harus memberikan kontribusi terbesar. Kalau bisa membuka lapangan pekerjaan. Kalau bisa mengurangi pengangguran. Yang kedua, seorang muslim itu harus menjadi seorang yang skillful. Kata Nabi, mau nggak mau ya. Kata Nabi, Innallaha yuhibbu al-abda al-muhtarif. Ihris ala ma yanfa'uk wasa'in billah wala ta'jiz. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh